Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. 081 665 8779 ya. Yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus, tentang budidaya, pembibitan, pembesaran, pemasaran, dan pengolahan, bisa langsung chat di nomor tersebut ya. Dan nomor itu juga sudah tercantum di kolom deskripsi, juga sudah ada di kolom deskripsi nomor saya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fernando ya, dari Bapak Fernando yang ada di Sulawesi ya. Salam sukses dunia ikan gabus. Saya penggemar setia channel YouTube Dunia Ikan Gabus Suwandi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan bagaimana cara memilih induk yang baik yang saya dapatkan dari tangkapan alam. Bisakah induk dari tangkapan alam saya jadikan induk ya, jadikan gabus ya maksudnya, jadikan induk. Dan bagaimana cara saya memilih dari sekian banyak ikan gabus yang saya tangkap untuk saya jadikan induk. Terima kasih Pak Suwandi, mohon pencerahannya karena saya sangat terinspirasi sekali dengan tayangan YouTube channel Bapak Dunia Ikan Gabus Suwandi. Sukses selalu ikan gabusnya dan sukses selalu untuk Pak Suwandi. Terima kasih. Baik Pak, untuk ikan gabus yang didapat dari alam, ya mungkin di tayangan sebelumnya sudah ada ya, video yang keberapa saya nggak ingat ya. Saya akan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau induk dari alam, ya minimal itu ambil ikan gabus yang sudah dewasa ya. Kalau dari pengalaman saya, ikan gabus dewasa di alam itu rata-rata berat sudah mulai 400 gram itu sudah mulai dewasa ya. Bisa 400 gram, 500 gram, 600 ya, 400 gram ke atas lah ya, atau 500 gram ke atas sudah bagus dijadikan untuk induk ya, minimal 400 gram ya. Dipilih ya. Kalau Bapak masih bingung cara membedakan jantan betinanya, jadi dapat ini ya, misalnya dari mancing atau dapat dari jaring atau dapat dari manapun, begitu sudah dapat dikarantina di kolam ya. Jadi dipelihara di kolam semen ataupun kolam buatan, terpal juga boleh. Pastikan ikan itu tidak bisa lompat ya keluar ya. Dan usahakan kalau misalkan ditampung di situ, airnya nggak usah dalam-dalam dulu. Ya kalau saya dulu mencontohkan dengan bis beton, pendek saja dulu ikannya. Jadi pendek saja dulu dikarantina dengan harapan ikan itu tidak lompat-lompat. Jadi tidak ada kesempatan ancang-ancang dia untuk melompat keluar kolam. Pendek saja dulu, enggak apa-apa. Jadi misalkan ya sekilan ya 15 cm gitu udah cukup untuk mengkarantina ikan tangkapan alam. Dipelihara di situ 1 minggu nggak usah dikasih makan. Ya biarkan kalau dia mau lompat, pastikan dinding kolam tinggi ya. Jadi dia tidak bisa keluar. Nah, lebih amannya walaupun sudah airnya pendek, lebih amannya jaringnya posisi tegak ya, posisi tegak. Ya. Untuk menghindari kalau nanti dia pas lompat naik atas tidak nabrak gitu ya. Walaupun dari jaring kalau dia nabrak terus nanti lama-lama juga luka kepalanya. Tetapi kalau dengan jaring tegak di tepi kolam itu memungkinkan ikan itu lompat setinggi apapun nggak bisa nyampe. Jadi kalau kolamnya tingginya 1 meter tambah jaring 1,20 meter udah nggak mungkin dia keluar. Nah, dalam proses karantina itu airnya nggak usah dalam-dalam dulu, tetap 15 cm dulu. Dan nggak usah dikasih tanaman air itu untuk membuat ikan gabus itu semakin mudah jinak. Ya, jadi kalau dikasih tanaman air malah repot, nanti dia semakin agresif. Jadi biarkan dia sering kontak dengan kita lihat, kita seliweran di sekitarnya itu ikan gabus tidak akan ketakutan lama-lama gitu. Tapi kalau dikasih tanaman air memungkinkan dia akan semakin takut.
Nah, dalam waktu 1 minggu kurang lebih itu nanti mulai diberi makan. Dengan kondisi air pendek tidak apa-apa, air masih makan ikan kecil-kecil, katak, sawah, percil, cacing dan lain sebagainya, keong bisa. Jadi airnya posisi pendek 15 cm itu sudah diberi makan. Ya, diberi makan dalam waktu 1 minggu kemudian. Nah, setelah 1 minggu kemudian tinggikan airnya kurang lebih 50 cm. Naikkan aja debit airnya 50 cm. Nah, mulai disitulah Anda beri makan berupa kodok hijau atau percil. Ya, mungkin di dalam satu kolam itu acak saja, nggak usah berpikir mana jantan mana betina, pokoknya masuk campur aja di situ. Campur. Ya, setelah dicampur di situ diberi makan mulai hari pertama sampai hari ke-30 makan kodok sawah percil. Ya, percil sawah. Nah, dalam proses pemberian pakan itu berikan aja semaksimal mungkin. Jadi kalau habis tambah lagi, habis tambah lagi, habis tambah lagi. Ya. Nah, setelah 1 bulan diberi makan, ya bagusnya memang sampai 2 bulan ya, tapi mau 1 bulan juga sudah bisa dicek nanti. Setelah 2 bulan diberi makan, kodok itu kemudian dipuasakan. Ya, dipuasakan setelah 2 bulan makan kodok, dipuasakan 3 hari. Ya, 3 hari sampai 5 hari. Puasakan 3 hari sampai 5 hari. Nggak usah diberi makan, kemudian dikuras kolamnya. Ya, dikuras kolamnya. Ya, dikuras kolamnya, baru dilihat. Kalau ikan gabus yang badannya kembali kurus lagi, perutnya tidak melebar, berarti itu belum ada telurnya ya, belum ada telurnya. Ya, bisa dikatakan di situ jantan ya, kebanyakan jantan. Kalau memang Bapak bingung cara melihatnya, seperti itu saja. Jantan, pastikan itu jantan. Nah, perutnya bagi yang lebar kemudian dipegang agak empuk, itu adalah betina. Ya. Nah, itu cara memilih menjodohkan. Ya, jadi tidak langsung dapat dari alam langsung dimasukkan campur jadi satu, tidak. Diadaptasikan dulu, dikarantina dulu. Pastikan di situ ikannya sudah mau makan. Nah, dalam proses pemijahan, kalau misalkan itu mau tidak keliru, misalnya takut jantan betinanya keliru, mudah saja dengan sistem koloni. Ya, ukuran kolam misalnya 5 kali 10 itu dikasih 20 jantan, 20 betina. Kalau bingung, pokoknya kasih 40-an ekor ikan aja. Nanti di situ akan ada ikan yang bertelur. Tapi memang kalau sistem koloni seperti itu, yang berkuasa yang akan bertelur duluan. Ya, jadi silakan nanti bisa dicobakan. Ya, yang jelas di situ memilih ya, pilih induknya. Jadi pastikan induknya dipilih. Ya, minimal tadi saya sampaikan beratnya sudah di atas 400 gram. Jadi dicoba. Ya, semoga Bapak di sana berhasil ya. Dan untuk Bapak memulai induk ini malah nggak usah yang besar-besar, Pak. Jadi kalau misalkan mau milih induk, jangan berasumsi bahwa wah ini yang besar sekali itu malah bagus. Kalau ikan gabus dari tangkapan alam, ikan gabusnya ikan gabus liar itu malah sulit. Ya, jadi bisa saja adaptasi, tetapi untuk ikan gabus yang sudah beratnya di atas 2 kilo ke sana lebih, itu adaptasinya cukup sulit. Kadang mereka tidak mau makan sampai berminggu-minggu ya. Jadi kelihatannya bagus, tahu-tahu mati. Jadi tingkat stresnya sangat tinggi sekali. Jadi milih aja yang agak kecil aja agar mudah beradaptasi, yang 400 gram, 500 gram, 600 gram dan maksimal 1 kilo lah ya. Gitu. Ya, semoga sukses selalu Pak di sana, dan gabusnya bisa berkembang dan bisa membuahkan hasil. Ya, berikutnya pertanyaan dari ini Bapak Edi ya, yang ada di Klaten ya, menanyakan, Pak, kapan ada pelatihan lagi untuk budidaya ikan gabusnya? Karena saya ingin sekali ikut pelatihan, terutama di sektor pembesaran. Mohon jawabannya Pak, bisa nanti jika ada pelatihan lagi berapa biayanya dan bisa diinfokan ke nomor saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelatihan
nanti kita infokan aja Pak, ini memang belum ada pelatihan ya, belum ada pelatihan budidaya ikan gabus ya. Nunggu informasi berikutnya, nanti kalau ada kabar, ada info nanti kita sampaikan ke Bapak. Oke, tetap terus di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 0816658779.